Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani, NIM 190384205017. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis jurnal kurikulum yang sedang digunakan saat ini. Untuk penjelasan pertama, apakah kurikulum yang berlaku saat ini sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum? Nah, dari analisis jurnal yang sudah saya jumpai atau saya baca, menurut saya sudah sangat sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Seperti yang kita ketahui, kurikulum yang digunakan pada saat ini yaitu kurikulum 2013 yang meliputi beberapa prinsip umum, yaitu pertama, prinsip relevansi. Ada dua macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum, yaitu relevan keluar dan relevansi di dalam kurikulum itu sendiri. Nah, relevansi keluar maksudnya itu tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dan tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Kurikulum menyiapkan siswa untuk bisa hidup dan bekerja dalam masyarakat. Kurikulum juga harus memiliki relevansi di dalam, yaitu ada kesesuaian atau konsistensi antara komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas ini artinya lentur atau tidak kaku dalam memberikan kebebasan bertindak. Dalam kurikulum ini, pengertian ini dimaksudkan kebebasan dalam memilih program-program pendidikan bagi murid dan mengembangkan program pendidikan bagi para guru. Nah, yang ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas ini yaitu berkesinambungan. Perkembangan dan proses belajar akan berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau berhenti-henti. Yang keempat, prinsip praktis, yaitu mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah. Yang kelima, prinsip efektivitas. Nah, implikasi prinsip ini dalam pengembangan kurikulum ialah mengusahakan agar setiap kegiatan kurikuler membuahkan hasil tanpa ada kegiatan yang mubazir dan terbuang percuma. Selain prinsip umum kurikulum 2013, ini juga terdapat beberapa prinsip khusus, yaitu pertama, prinsip berkenaan bertujuan pendidik. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan belajar mengajar. Yang keempat, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Yang kelima, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Jadi, menurut saya, untuk kurikulum yang sedang digunakan saat ini telah sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Karena apa? Karena dari hasil analisis ini, kurikulum 2013 memiliki dua prinsip, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Yang kedua ini adalah kelebihan dan kekurangan kurikulum saat ini. Nah, seperti yang kita ketahui, kurikulum yang digunakan saat ini kan kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Apa saja kekurangan dan kelebihannya? Baiklah, dari hasil analisis jurnal yang telah saya baca, terdapat kelebihan dan kekurangan pada kurikulum 13 tersebut. Adapun kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, pada kurikulum 2013 atau K13 ini, siswa lebih ditekankan untuk berpikir lebih kreatif, inovatif, cepat tanggap, dan juga melatih keberanian seorang siswa. Kelebihan selanjutnya, kurikulum 2013 atau K13 ini menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah atau kontekstual, karena berfokus dan bermuara pada hakikat. Peserta didik merupakan subjek belajar dan proses belajar berlangsung secara alamiah dalam bentuk bekerja dan mengalami berdasarkan kompetensi tertentu, bukan transfer pengetahuan. Selanjutnya, jadi dapat disimpulkan, kelebihan dari K13 ini, peserta didik lebih ditekankan untuk berlatih menjadi siswa yang kreatif, inovatif, cepat tanggap, dan juga melatih peserta didik untuk lebih berani.
Dan pendekatan yang digunakan kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan ilmiah atau kontekstual, di mana proses belajar ini berlangsung secara alamiah dalam bentuk bekerja dan mengalami berdasarkan kompetisi tertentu, bukan hanya transfer pengetahuan saja. Sedangkan kekurangannya yaitu kekurangan adalah banyak guru yang salah kaprah, belum siap menerapkan kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 ini menuntut guru untuk kreatif, akan tetapi tidak semua guru itu kreatif. Dari kekurangannya di sini dapat disimpulkan bahwa guru banyak belum siap untuk menerapkan K13. Sedangkan kurikulum ini menuntut untuk guru juga harus kreatif, tapi di sini tidak semua guru memiliki kreatif masing-masing karena setiap kemampuan seorang guru berbeda-beda. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan kurikulum yang berlaku saat ini? Berdasarkan hasil dari jurnal yang sudah saya analisis tersebut, peserta didik kelas 5 SDN 79 Pekanbaru ini dalam menerapkan kurikulum 2013 sudah sangat baik. Itu terlihat dari proses pembelajarannya. Dengan menggunakan kurikulum 2013 terlihat siswa lebih aktif dan bergairah dalam belajar. Pada kurikulum ini diharapkan siswa lebih kritis dan mandiri dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, adapun implementasinya yaitu implementasi kurikulum 2013 ini sangat berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Masih banyak kendala yang kita ketahui sangat mempengaruhi hasil belajar, baik dari segi media yang digunakan. Penilaian pada kurikulum 2013 lebih rumit dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Kemudian, metode yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran yang ingin diajar belum efektif atau bahkan tidak sesuai dengan materi yang ingin disampaikan. Masuk poin keempat, yaitu upaya yang harus dilakukan agar penerapan kurikulum berjalan dengan baik. Pertama, dari hasil analisis jurnal yang telah saya analisis, ada beberapa cara yang harus dilakukan agar penerapan kurikulum ini yang berlaku saat ini dapat berjalan dengan baik. Yaitu, setiap masalah tentu ada solusi atau penyelesaiannya. Mengenai permasalahan penerapan pelaksanaan kurikulum 2013 ini tentu ada solusinya, yaitu dengan bekerja sama dan menyadari apa yang kurang. Ada beberapa cara solusi mengatasi permasalahan yang terjadi akibat kurikulum 2013, diantaranya yaitu, menurut Alawiyah 2015, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para guru, terkhususnya guru mata pelajaran, sehingga mereka dapat memahami dan mengerti apa yang akan mereka ajarkan. Yang kedua, menyediakan media pembelajaran dan sumber-sumber belajar sehingga antara isi kurikulum dengan materi pembelajaran dapat berkesinambungan karena adanya media dan sumber pembelajaran. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada peserta didik bahwasannya dengan kurikulum 2013, peserta didik akan lebih kreatif dan semangat dalam pembelajaran. Yang keempat, menyediakan media pembelajaran yang berbasis teknologi sesuai dengan isi kurikulum sehingga tidak mengalami ketertinggalan. Adapun menurut Sudarsana pada tahun 2018, penggunaan teknologi juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan para peserta didik. Bagaimana siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan ini tidak lagi sesuai. Dari hasil tersebut, guru juga harus berperan mengatur batasan-batasan pembelajaran yang akan dipelajari. Sekian penjelasan hasil analisis jurnal yang telah saya analisis. Salah dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.